Salam sejahtera semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Sultan Saidi, yaitu tentang kata Allah itu siapa? Debat seru tentang nama Tuhan dan kitab Injil. Selamat sore, Roger. Selamat sore, Roger. Kalau ada yang bilang kami kafir, nggak apa-apa, makasih, ya kan? Itu kan ucapanmu. Kalau bagi Tuhan Yesus, kami anak-anaknya, kami penghuni surga, ya, orang-orang yang diselamatkan. Makanya kalau ada orang lain yang mengatakan kamu kafir, nggak usah marah, nggak usah sedih. Doakan mereka, gitu, ya kan? Kan saya dibilang kafir, saya nggak marah. Ya, itu kan ucapanmu, itu kan menurutmu. Kalau bagi Tuhan Yesus, kami anak-anaknya, kami orang-orang yang diselamatkan, orang yang paling berbahagia. Haleluya. Ya, selamat malam Sultan. Ya, selamat sore menjelang malam. Bentar kayak ini pakai avatar pula ini. Bentar. Ya, silakan Abang. Pertanyaannya apa? Buka kamera. Bentar Kak, lagi avatar pula ini ha. Apa pula lah ini? Oke. Selamat sore Kak. Ya, silakan. Selamat sore. Oh, boleh bertanya Kak? Boleh kan? Iya, boleh, silakan. Yang saya tanya itu ini Kak. Oh, kitab Kakak itu namanya Injil kah atau Bibel kah? Iya, Holy Bible itu dalam bahasa Inggris, ya kan? Kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya itu Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah terdiri dari kitab Injil, kitab Taurat, kitab Wahyu, kitab para nabi, dan lain sebagainya, Bang. Seperti itu. Kitab Mazmur atau Jabur, ya. 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 Nah, pertanyaan saya selanjutnya ialah kitab yang Mbak Mikana yakini secara penuh adalah itu Injil atau Alkitab atau Bibel, itu fungsi utamanya untuk apa, Mbak? Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga dan mengenal Tuhan Allah satu-satunya, yaitu Tuhan Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jadi garis benang merah Alkitab itu kenapa ditulis? Supaya kita mengenal Tuhan Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Kristus. Ya. Nah, masih ada pertanyaan saya nih, Mbak. Ya, silakan, Bang. Tapi udah paham ya? Garis benang atau inti dari Alkitab itu kenapa ditulis para nabi dan para rasul? Supaya seluruh dunia mengetahui siapa Tuhan Allah yang benar, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Kristus. Supaya seluruh dunia datang kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, berarti sama kayak kami di Islam, itu zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin artinya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Berarti sama. Nah, nggak sama, pertanyaan saya selanjutnya ini lebih nggak usah disama-samakan, beda. Pertanyaan saya selanjutnya, di dalam Injil yang Kakak baca itu kan terjemahan. Ya kan? Betul, Kak? Terus? Enggak, kamu tadi sama-samakan ke kitab kami tuh
nggak sama gitu. Kenapa setiap saya jelasin selalu bilang kalian sama gitu? Oke, iyalah nggak sama, betul nggak sama. Kenapa nggak Tetapi di pede dalam dengan kitab kitabnya? saya, Kenapa selalu saya sama-samakan dengan Alkitab? memang itu yang awal ditulis. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ya kan? Itu versi dalam Islam kami. Itu kalau versi dalam Mbak itu terserah, ya kan? Pertanyaan saya selanjutnya, masih ada Mbak? Ya. Ada kata Allah di sana. Lalu siapakah Allah yang Mbak maksud di sini? Itu kan di terjemahan ya Bang, kata Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya nggak ada Allah Bang, tapi Elohim. Nah kalau dalam bahasa Yunani nggak ada Allah juga, tapi Theos. Dalam bahasa Inggris nggak ada Allah, tapi God. Ya, baik. Jadi kita terjemahkan kepada Tuhan Allah, kan kayak gitu kata Mbak. Makanya dengar dulu. Jadi Abang harus tahu dulu di dalam iman Kristen, Allah ini bukan nama pribadi, bukan nama diri dari Tuhan atau sesembahan pencipta langit dan bumi. Makanya orang Israel tidak pernah menyembah yang namanya Allah, nggak pernah. Mereka menyembah yang namanya Yod-Heh-Vaveh Elohim, Yod-Heh-Vaveh ya. Karena ada firman Tuhan di Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Jadi jelas namanya siapa gitu, bukan Allah, bukan Elohim. Jadi kata Allah ini diterjemahkan dari kata Elohim, karena kata Elohim itu sepadan dengan Allah, Theos, God. Oke. Nah, begitu. Ya. Jadi yang saya tanya itu kan Allah ini siapa? Allah itu adalah objek sesembahan. Nah, siapa yang kami sembah? Nama Allah kami siapa? Yeshua HaMashiach, yang diambil dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vaveh Yasa, Tuhan penyelamat. Kan nama Tuhan orang Israel kan tadi Yod-Heh-Vaveh. Nah, makanya ketika Yod-Heh-Vaveh datang, dia membuat namanya Yeshua. Jadi Yeshua itu bentuk singkatan dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vaveh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Jadi nama Tuhan di Israel itu nggak pernah nama Allah. Ya. Itu hanya terjemahan doang Allah itu. Nah, yang jadi permasalahannya karena kami itu sebagai Islam itu kami punya yang namanya Tuhan kami itu namanya Allah, bukan Allah, ya kan? Kalau kita tulis secara bahasa Indonesia itu mirip. L-nya 2, A, L, L, A, H, ya kan? Iya kan? Iya. Nulisnya gitu juga kan? Allah gitu kan? Iya, makanya kami baca Allah, bukan Allah. Kami membacanya bukan Allah, tapi jadi ada lam di sana. Lam itu pakai tasdid. Janganlah saya perjelas pula. Jadi karena nggak ngerti juga kan? Iya, harus perjelas biar saya ngerti kenapa. Sedikit, iya. Kan Latinnya kan A, L, L, A, H. Kenapa jadi kayak gimana alif, gitu? Sebentar Kak. Alif, lam, H. Alif, lam, H. Ya, misal gini. Misalnya kita tuh bilang Isa, misal. S-nya kan 2 tuh. S-nya kan 2 tuh. Kalau kita satu saja kita bikin berarti Isa gitu kan, Isa. Tapi kalau kita bikin 2 S-nya jadinya kan Isa, kan gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab itu namanya tasdid. Dia bersambung. Makanya lam di sana itu bersambung antara lam yang satu dengan lam yang kedua. Maka membacanya itu bukan menambahkan huruf W di antaranya, bukan, tetapi memberatkan huruf lam yang kedua. Gimana ya? Membacanya itu memberatkan huruf lamnya, bukan membacanya tuh Allah, bukan gitu. Tapi jadi gimana? Allah, memberatkan agak sedikit diberatkan ya, karena, gitu aja. Karena saudara kan Muslim, jadi saya nggak fasih mengucapkannya. Ya, betul. Bagaimanapun kita mencari kesamaan, kita tidak akan menemukan titik kesamaan karena di dalam Al-Qur'an saya pun sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agama kami bagi kami, ya kan?
Iya, Cuman yang betul. jadi permasalahan di sini ada sedikit persamaan kata Allah, satu. Kemudian yang kedua Mbak bilang tadi Injil adalah kitab Mbak. Di Al-Quran itu ditulis. Injil itu ke siapa diberikan? Ditulis. Kenapa ditulis? Karena Nabi Isa yang kami pahami lebih dulu lahir ketimbang daripada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mencari persamaan, memang tidak akan bertemu titik temunya, karena yang kami yakini secara Islam adalah yang Mbak Mikana yakini sebagai Tuhan itu adalah Nabi Isa yang versi kami. Sedang kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai 35 itu dijelaskan, itu salah satu contohnya misalnya kan. Kola ini abadullah, kola ini Isa itu yang kami pahami sebagai yang kami pahami Isa yang memegang kitab Injil itu, dia berkata sesungguhnya saya, kata Isa, adalah hamba Allah dan dia telah memberikan kepadaku Alkitab. Nah, itu versi kami, ya kan? Karena kami Muslim. Kalau Mbak Mikana percaya bahwa Alkitab yang Mbak Mikana itu pegang itu adalah Injil atau Alkitab atau apa namanya tadi? Bibel, berarti yang ditulis di dalam Al-Quran kami tujuannya itu. Itu maksudnya. Paham Kak Mikana? Iya, Maksudnya itu kan klaim kalian, klaim kalian. Apa yang dituliskan dalam kitabmu tertuju kepada kitab, itu klaim sepihak. Tapi ternyata tidak, saudaraku ya. Bukan. Karena iya, maksudnya gini, yang ditulis dalam kitabmu ada Injil. Itu bukan Injil yang ditulis. Sesungguhnya yang tertulis dalam Alkitab gitu. Injil yang mana lagi? Di Taurat itu ditulis, Kak. Saya lupa ayatnya. Begini, mohon maaf. Kan dalam bentar Injil dulu. Ditulis. 3 sebentar. kitab itu ditulis. Iya, aduh sebentar dulu aku jadi minum dulu. Tidak ada Tuhan itu memberikan kitab yang lain selain yang 3 ini, sesudah itu barulah Al-Quran. 4 itu kitab. Maksud saya gini, saudaraku, kan dalam kitabmu hanya ditulis ada kitab Taurat, Injil, Zabur gitu kan. Ditulis. Tapi enggak dijelaskan apa itu Injil, kan enggak dijelaskan enggak? Ada enggak dijelaskan apa itu Injil? Enggak, secara garis besarnya aja dijelaskan bahwa ya udah, secara garis besarnya apa? Ya. Apa arti Injil? Injil itu Alkitab, ditulis di dalam Al-Quran itu Alkitab kan, diberikan kepadaku, kata Nabi Isa, kitab yang namanya Injil. Gitu. Nah, hanya seperti itu doang. Nah, ya. Makanya aku bilang yang ditulis dalam kitabmu itu tidak sama dengan Injil yang ada dalam Alkitab. Karena apa? Alkitab Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Kalau dalam agamamu kan Injil, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Benar. Itu betul. Karena di akhir zaman nanti kami percaya, bentar kayak potong-potong ya. Di akhir zaman nanti. Enggak usah dulu tentang ancaman. Kita harus fokus dulu tentang Injil ya. Jadi gini, kalau dalam agamamu kan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Nah, makanya aku bilang kata Injil di dalam kitabmu enggak sama dengan kata Injil dalam Alkitab. Karena apa? Kalau Injil dalam Alkitab itu dijelaskan, aduh berisik banget, di mute dulu Bang. Markus 1. Ya. Markus 1 ayat 1 sampai 8 ya. Nih saya bacakan ayatnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ya. Nah, kemudian di sini Yohanes akan membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Injil itu adalah di mana Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia, yang namanya disebut Yesus Kristus, ya kan? Dan memberikan keselamatan kekal di atas kayu salib,
Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, dan dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Itulah Injil, Bang. Jadi Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, adalah Allah itu yang datang ke dunia. Jadi yang sebentar. Nah, makanya kenapa disebut ya kitab Injil, karena menjelaskan semua tentang Tuhan Yesus. Karena di dalam Injil itu semua menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Jadi Injil itu kan disebut kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, datang ke dunia, Bang. Nah, tentu saja kedatangannya membawa keselamatan kekal. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, tapi membawa kerajaan surga, yaitu keselamatan kekal. Itulah Injil, Bang. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Terus yang menulis kitab itu sebagai petunjuk tadi itu, sebagai pedoman hidup itu siapa? Nah, makanya kenapa ada disebut Injil sinoptik, yaitu kitab Matius, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, karena keempat rasul ini di-mute dulu, Bang, berisik, Bang. Ya. Oke. Ya, di-mute dulu, Bang, berisik. Nah, gini ya, kenapa ada Injil sinoptik? Injil sinoptik itu maksudnya ada kesamaan, sama, mirip, bukan mirip, sama gitu, karena secara harmonis keempat rasul ini menuliskan tentang Tuhan Yesus, ya, dia adalah sang juru selamat, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Injil itu semua tentang Tuhan Yesus, Bang. Injil itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab. Dialah Injil itu sendiri. Dialah sang firman itu sendiri. Dialah Allah itu sendiri. Dialah sang juru selamat itu sendiri. Dan ditulis di dalam kitab. Itulah Injil. Makanya beda banget dengan apa yang tertulis dalam kitabmu. Kalau ada kata Injil di situ, itu bukan berarti Injil yang sesuai dengan yang tertulis dalam kitab. Kan cuma kata Injil. Siapapun bisa, mohon maaf ya, bisa menuliskan bilang Injil gitu. Tapi apakah sesuai dengan Injil yang tertulis dalam kitab? Makanya sudah ada dinubuatkan dalam Alkitab di Galatia 1 ayat 7-8 bahwa akan ada Injil yang lain. Jadi kata Injil yang di dalam kitabmu itu Injil yang lain, bukan Injil versi kerajaan surga, bukan Injil versi dari Tuhan itu sendiri sampai cipta langit dan bumi itu. Iya, itu Injil yang lain, saudaraku. Karena kalau saya tanya arti Injil sama kamu nggak tahu, bingung. Ya, jelas nggak tahu. Iya, makanya aku bilang kata Injil dalam kitabmu itu Injil yang lain, bukan Injil versi kerajaan surga atau Injil versi dari Tuhan Allah itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sebentar, Kak, ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa itu adalah Injil yang dimaksud? Karena sesudah lahirnya Nabi Muhammad, diturunkannya kitab bernama Al-Quran, maka ketika itu Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada rahmatan lil alamin, kepada rahmat bagi seluruh alam ini, bahwa sesungguhnya ada Nabi di atasku sebelumnya bernama Nabi Isa, dan dia membawa kitab Injil. Yang waktu itu, Kak, bentar Kak ya, ini sejarah ini, Kak. Yang waktu itu kitab Injil ini dibawa oleh Paulus ke negeri yang bernama Konstantinopel. Disitulah Nabi Muhammad itu menunjuk, wahai anak muda, besok Konstantinia itu akan diselamatkan oleh namanya yang mirip dengan namaku. Lihat Hagia Sophia. Hagia Sophia itu, Kak, dulunya kan gereja besar, ya kan? Gereja besar, maka masuklah Muslim bernama pangeran bernama Al-Fatih. Masuklah dia ke sana, dia selamatkanlah negeri itu dari kristenisasi, ya kan? Menjadilah Hagia Sophia saat ini dalam bentuk itu kalau bentar dulu, tapi sebentar Bang. Bentar. Harusnya Islamisasi Bang. Kenapa? Di situ kan pertama sekali yang ada Kristen, lalu menjadi Islam. Berarti kan Islamisasi dong, bukan Kristenisasi. Gimana sih Bang? Lah, kan kamu
bilang tadi Kenapa? kristenisasi. Dengan seenaknya kamu bilang kristenisasi, sementara di Hagia Sophia itu kan gereja. Itu kan pertama sekali dibangun Ya, oleh orang gereja. Kristen. Lalu kemudian menjadi masjid. Berarti ada islamisasi dong. Gimana sih Bang? Kok jadi kristenisasi? Bukan. Lah. Bukan begitu. Loh, Wak- kan yang pertama Caranya sekali di situ begini, kan orang saudara. Kristen. Kok jadi Saya tanyakan dulu kristenisasi? sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad menunjuk ke arah Konstantinopel, sesungguhnya besok di akhir-akhir setelah aku meninggal akan ada satu umat yang akan menyelamatkan Konstantinia. Benar perkataan Nabi Muhammad. Di tahun kalau nggak salah tahunnya 14 berapa ya? Lupa saya ujung tahunnya itu. Itu seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih benar-benar mendapatkan negeri itu dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Begitu, Pak. Iya Bang, Artinya tapi apa? Artinya apa begini? yang dikatakan Nabi Muhammad yang dikatakan Nabi Muhammad Injil yang dikatakan Nabi Muhammad waktu itu Injil yang ini yaitu kalau boleh tahu Bang, emang di mana tertulis seperti itu dalam kitabmu Bang yang dikatakan Muhammad itu? ini hadis, Mbak. Ini enggak hadis perkataan Nabi Muhammad. Hadis. Al-Quran ini, Mbak. Sudah ada Al-Quran mengatakan ini, Mbak, Hagia Sophia dengar. gitu. Kalau Mbak bertanya tentang Al-Quran, bukan. Kalau Mbak bertanya tentang Al-Quran, itu bukan persifat Mbak. Saya menjelaskan kepada Mbak, itu bukan persifat. Karena yang bisa mencerna Al-Quran adalah orang-orang pintar. Apa? Salah satu contoh. Wa aqimis shalah wa atuz zakah. Iya Bang, kalau betul, iya kalau tidak ada iya satu makanya pun di kalau dalam abang itu Al-Quran pintar dan itu cerdas. Diceritakan wahai orang-orang Ya sebentar beriman, dulu Bang. bersolatlah Iya. 2 rakaat zuhur 4 rakaat enggak ada. Yang ada menjelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu. Yang menjelaskan ini ada hadis Rasulullah SAW. Itu bukan persimbak untuk menanyakan itu. Loh, kan kamu sendiri tadi yang mengatakan di sana dulu ada Hagia Sophia, lalu Muhammad bilang pasti Ada ini begini. Ya di mana? Ada hadis. Di mana tertulisnya? Hadisnya di mana? Hadis Rasulullah bingung SAW nggak perlu saya. Tapi ya udahlah, ya udah. Sebutkan Tapi hadisnya gini. di mana? Iya. Itu banyak. Iya, Hadis terserah. itu, Mbak, hadis itu. Iya, bentar dulu Bang. Iya, terserah Bang. Silakan. Iya, terserah Bang ya. Oke. Jadi kalau gini, kamu bentar dulu Bang ya. Iya, sebentar Bang ya, sebentar Bang. Kalau kamu mengatakan ya ada suatu mayoritas Kristen di situ, saya tahu memang Turki itu dulu mayoritas Kristen ya, karena itu penginjilan Rasul Paulus ya. Nah, makanya Rasul Paulus Tuhan sudah menubuatkan apa yang akan terjadi ya di waktu-waktu kemudian ya. Makanya firman Tuhan tertulis di Galatia 1 ya ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengaucokan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi Rasul Paulus itu sudah menubuatkan tentang bahwa akan banyak orang-orang yang dulunya Kristen akan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Injil lain itu kata Paulus itu firman Tuhan. Karena gini, bentar dulu ya. Apa yang dikatakan Paulus itu berdasarkan hikmat dari Tuhan Yesus karena dikonfirmasi oleh Rasul Petrus. Ada yang mengkonfirmasi. Bentar dulu, jangan dipotong-potong dulu ya. Bentar. Enggak. Karena apa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan karena ada yang mengkonfirmasi, yaitu Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi, Paulus itu menerima hikmat dan firman dari Tuhan, itu ada saksinya. Rasul Petrus, Ananias, ada saksinya. Jadi bukan perkataan Paulus sendiri. Paulus itu kan manusia seperti kita, tapi dia adalah rasul. Jadi Tuhan Yesus mengilhamkan kepada Rasul Paulus untuk menulis firman Tuhan bahwa memang di Galatia 1 ayat 6 sampai 10 banyak orang yang akan mengikuti Injil lain
di mana ada pengajar-pengajar palsu yang memutarbalikkan Injil Kristus, yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita dari kayu salib. Itu nggak heran, justru saya bersyukur dulu Turki itu mayoritas Kristen, tapi ketika ada Injil lain yang diberitakan, mereka mengikuti itu. Dan Alkitab sudah menubuatkan. Dan saya justru bersyukur, berterima kasih, artinya firman Tuhan yang dinubuatkan itu benar-benar dari Tuhan yang Maha Kudus. Justru kalau itu nggak terjadi, saya malah curiga, ini nubuatan Tuhan Yesus ini apa benar-benar dari dia Tuhan sejati apa enggak sih gitu kan. Saya jadi bingung juga, tapi puji Tuhan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus itu tergenapi dan terjadi. Wow, haleluya, haleluya. Itu saja Bang. Jadi saya nggak heran dengan itu. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir Mbak ya. Kita tidak mencari tidak cari ini itu, yang penting kita menemukan satu titik yang lebih baik kan. Mbak kan percaya bahwa sesungguhnya kalender Hijriah, kalender Masehi itu berdasarkan tahun lahirnya Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Sejak kedatangan Tuhan ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, ya dihitung sejak itu. Mbak, kalau Mbak tahu sejarah, siapa yang membuat tahun Masehi itu? Ya orang Kristen lah. Mana orang Kristen? Lah, orang Eropa kalau nggak salah namanya. Ya orang Eropa itu kan Kristen. Waktu itu bukan Eropa, orang Kristen, Mbak. Ya udah gini saya yang jelas ya, seluruh dunia mengikuti kalender Masehi ya. Bentar. Tidak suka, mau tidak mau, yang penting seluruh dunia mengikuti kalender Masehi. 2024 barusan sudah berlalu, sekarang 2025. Yang jadi permasalahannya adalah bukan dari itunya, tetapi ketika kalender dari Eropa ini datang ke Vatikan, Konstantinopel, maka di sana Paulus menukar kalender ini namanya adalah Gregorius kalender. Dia mengatakan ini adalah kalendernya Yesus. Dia mengatakan begitu, dibuatnya tanggal 1. Di mana tertulis seperti itu Paulus menukar kalender? Aduh Tuhan. Padahal satu. Enggak, di mana datanya seperti itu? Bentar Mbak. Januarius itu Mbak nama dewa Mbak. Januarius, Februarius itu nama dewa awalnya. Enggak ada seperti itu. Di mana datanya bahwa Rasul Paulus menukar kalender? Sekarang Mbak cari aja lah di Google dulu ya. Mbak cari aja di Google. Kok cari di Google? Itu mungkin kalender Masehi. Itu mungkin sumbernya dari non-Kristen. Mohon maaf Mbak, sekarang saya mau lagi pula yang jelas ya bahwa seluruh dunia mengikuti kalender Masehi ya. Itu juga bukti bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka itulah Mbak ya, maka kita ini dong, itulah NKRI, itu juga kita berbeda-beda dulu. Iya tahu, kita harus toleransi. Enggak usah enggak usah kamu ajarin kami toleransi. Orang Kristen paling toleransi ya. Nah, oke Mbak, saya mau maghrib ini ya. Iya, oke Bang, terima kasih Bang. Terima Bang. Silakan gabungkan saya. Iya, makasih Bang, makasih. Makanya saya sungguh heran ya, ada orang-orang gini. Jangan rayakan ini tahun baru, padahal semua dia mengikuti hari lahirnya di sekolah, waktu kuliah, atau semua apa-apa juga semua itu kalender Masehi, ya kan? Digunakan kalender Masehi, saudaraku. Nah, itulah buktinya juga bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar gitu. Karena apa? Seluruh dunia ini mengikuti kalender Masehi sejak kedatangan Tuhan ke dunia ya. Nah, kalau sebelum Masehi itu artinya Kristus Tuhan belum datang ke dunia berkenosis melalui Bunda Maria. Makanya ada SM dan M, Masehi dan sebelum Masehi gitu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru Bang. Amin. Shalom, tahun baru, shalom. Mungkin yang tadi kurang bergaul kali karena dia nggak tahu itu Masehi bahasa Inggrisnya before Christ dan after Christ. Iya. Kurang bergaul dia. Masehi itu kan before Christ dan after Christ, artinya Tuhan datang ke dunia dan sebelum datang ke dunia. Udah tahu ada kata Christ-nya, masa bukan Kristen? Iya. Kurang gaul ada itu saja.
Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 42 ayat 8 menyatakan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau pujianku kepada patung." Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 8 menyatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Markus 1 ayat 1 menyatakan, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." 2 Petrus 3 ayat 15 menyatakan, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya."